Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, kita akan belajar mengenai struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Pembelajaran bahasa Indonesia SMP kelas 7, guru mata pelajaran Pembentukan Keselamatan SPD. Struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi terbagi menjadi 3. Yang pertama, identifikasi, yang kedua, deskripsi bagian, dan yang ketiga, simpulan atau kesan. Struktur teks deskripsi, yang pertama adalah identifikasi. Identifikasi berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Misalnya kita mendeskripsikan mengenai tempat wisata, contohnya Pantai Parangtritis, Candi Borobudur. Itu di bagian identifikasi, struktur yang pertama itu kita bisa menuliskan nama, objek wisatanya apa, tempatnya di mana, atau kalau misalnya candi, berarti sejarah terbentuknya candi tersebut. Atau misalnya kita mendeskripsikan mengenai kucing peliharaan, namanya Meong. Kenapa dinamakan Meong? Karena misalnya bersuara meong-meong, jadi dinamakan Meong. Bisa dituliskan di identifikasi. Jadi berisi nama objek atau hal-hal yang umum tentang objek itu, pernyataan umum. Kemudian yang kedua adalah deskripsi bagian. Berisi perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis, jadi tergantung pandangan penulis. Jadi ini tuh penulis merinci apa yang dilihat. Misalnya kita penulis deskripsi itu. Kita akan menuliskan kucing peliharaan kita, berarti kucing peliharaan kita komposisi warnanya bisa nih, komposisi warnanya coklat. Kemudian bulunya lebat, halus. Kemudian kakinya agak pendek, gitu, seperti itu. Jadi ada bagian-bagian yang diperinci di situ berdasarkan apa yang dilihat. Bisa juga apa yang didengar, misalnya tempat wisata yang didengar. Yang didengar misalnya tempat wisata itu pantai. Nanti ada suara burung camar, kemudian gelombang-gelombang air, juga bisa dideskripsikan seperti apa. Kemudian apa yang dirasakan penulis dalam mengamati objek. Misalnya kalau di pantai ya anginnya 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 cukup kencang ya misalnya. Kemudian ada angin sepoi-sepoi juga bisa. Kemudian apalagi ya suasana atau apa yang dirasakan penulis itu dituliskan di deskripsi bagian. Bisa itu. Jadi itu namanya deskripsi bagian struktur yang kedua. Kemudian yang ketiga, struktur yang terakhir adalah simpulan, kesan atau kesan umum. Jadi kesimpulan atau kesan terhadap objek yang dideskripsikan untuk mengakhiri objek. Jadi bisa berupa kesimpulan atau kesan umum terhadap objek tersebut. Tuh, jadi untuk mengakhiri teks deskripsi itu. Nah, ini contoh dari struktur. Misalnya kan judulnya tumbuhan laut. Itu judulnya ya. Kemudian yang pertama nama objek, gambaran umum tentang objek. Tumbuhan laut adalah tumbuhan yang hidup di dasar laut. Tumbuhan atau rumput laut merupakan salah satu sumber daya hayati yang terdapat di wilayah pesisir dan laut. Istilah rumput laut adalah rancu secara botani karena dipakai untuk kelompok tumbuhan yang berbeda. Tuh, itu termasuk diidentifikasi jadi gambaran umum objek. Kemudian memerinci objek. Tumbuhan laut itu sangat banyak jenisnya. Ada rumput laut, alga, anemon laut, ganggang laut, bunga karang, dan lain sebagainya. Itu adalah deskripsi bagian. Bisa dituliskan di deskripsi bagian itu. Kalau setelah jenisnya apa, kemudian karakteristik penampilan luarnya seperti apa. Oh, ternyata alga itu seperti ini. Oh, anemon laut itu seperti apa. Dituliskan di objek tersebut. Di ini ada bagian deskripsi bagian ini. Kemudian kesan umum. Tumbuhan laut memiliki banyak sekali manfaat, yaitu bahan untuk hiasan rumah tangga, obat-obatan, obat kulit, bahan untuk ilmu pengetahuan, indikator biologi penanda degradasi lingkungan. Itu kesan umum ya. Untuk mengakhiri teks deskripsi ini, kesan umum penulisnya apa? Oh, ternyata ini tumbuhan itu memiliki banyak manfaat ya, apa aja gitu. Apa saja bisa disebutkan di sini. Atau kesan umumnya tentang tempat wisata juga bisa. Kesan umumnya, oh ternyata tempat wisata ini sangat indah.
Sangat indah dengan berbagai fasilitas yang bisa mendukung, misalnya seperti itu. Jenis pengembangan deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian itu kan salah satu strukturnya ya. Tadi ada 3 struktur kan. Struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Nah, pengembangannya seperti apa jenisnya? Bagaimana cara mengembangkan deskripsi bagian? Nah, ini ada beberapa jenis caranya. Yang pertama, deskripsi bagian berdasarkan ruang. Yang kedua, deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Yang ketiga, deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Yang keempat, deskripsi bagian berupa pemfokusan. Ini menjelaskan tentang jenis pengembangan deskripsi bagian. Yang pertama, deskripsi bagian berdasarkan ruang. Berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya, penulis mendeskripsikan bagian pintu masuknya, bagian tengah ruangan, bagian tengah gedung itu, bagian belakang gedung itu misalnya. Perincian ruang juga dapat menyebut nama ruang-ruang dan ciri-cirinya. Misalnya, mendeskripsikan sekolah. Berarti kan nanti ada ruang-ruang. Oh, ada ruang guru, ada ruang kelas, ada ruang BK, kemudian ada musola, dan lain sebagainya. Itu berdasarkan ruang-ruang. Yang kedua, deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Kalau pantai itu bisa digambarkan bawah lautnya seperti apa, bibir pantai itu tepi pantainya ya seperti apa, ombaknya dan pasirnya misalnya warnanya apa, kemudian ombaknya itu besar atau tidak, atau ombaknya landai, pemandangan, tumbuhan, dan hewan pantai. Itu bisa dideskripsikan berdasarkan bagian-bagian objeknya itu ya maksudnya. Lanjutannya, deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Berisi perincian bagian awal mulai meningkat ke puncak inti, penutup misalnya penulis mendeskripsikan awal pementasan, puncak adegan mulai meluruh dan menutup. Misalnya kita menonton misalnya drama musikal atau drama teater, itu kan ada awal pementasannya, kemudian ada puncak adegan atau yang menjadi titik puncak adegan, kemudian mulai mereda atau ceritanya tuh mulai ada penyelesaian, meluruh, kemudian baru penutup. Tuh, kemudian deskripsi bagian berupa pemfokusan. Berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Bagian yang paling saya sukai dari perpustakaan ini adalah ruang baca misalnya. Karena unik dan catnya cerah, memberikan kesan cerah dan bersemangat. Jadi luar biasa kesannya bagi pengunjungnya. Selanjutnya penggunaan bahasa di dalam teks deskripsi. Yang pertama, ada penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Misalnya kita mendeskripsikan pantai. Pantai itu indah. Indahnya seperti apa? Dirinci. Jadi biar konkret. Misalnya pasirnya warnanya putih. Kemudian lautnya warnanya biru, anginnya sepoi-sepoi, ombaknya tidak terlalu besar. Jadi kalimat perincian itu bisa mengkonkretkan. Jadi pembaca itu bisa tahu, oh ternyata pantainya itu indahnya seperti ini ya, pantainya seperti ini. Seperti itu. Yang kedua, penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Jadi, penulis itu mengamati objek yang dideskripsikan, kemudian dituliskan seperti ini loh, seperti ini, dirinci. Dengan panca indera, dengan melihat, bisa mendengar, bisa merasakan apa yang dirasakan itu diceritakan di situ bisa, atau apa yang didengar itu bisa diceritakan di situ. Kemudian yang ketiga, penggunaan sinonim atau persamaan kata ya, sinonim itu pada teks deskripsi misalnya. Pemandangan itu begitu indah. Indah itu bisa diganti menjadi elok. Oh, pemandangan itu begitu elok. Selanjutnya penggunaan kata dengan kata dasar KPTS. Penulisan kata men diikuti oleh kata dasar yang berawalan dengan huruf KPTS. Fonem KPTS akan luluh jika awalan men bertemu dengan kata dasar berawalan KPTS. Contohnya ini bisa diperhatikan. Men tambah karantina menjadi mengarantina. Men tambah pesona menjadi memesona. Jadi men K itu kayaknya melebur, jadi mengarantina. Kayaknya sudah
meluluh ya. Kemudian mempesona menjadi memesona. Tuh. Fonem KPTS tidak luluh jika awalan men bertemu dengan kata dasar berawalan konsonan rangkap. Jadi ada dua, vokal dan konsonan. Vokal itu A, I, U, E, O, sedangkan konsonan itu huruf selain A, I, U, E, U. Nah, ini konsonan rangkap, contohnya PR, KR, KL, dan sebagainya. Ini contohnya nih, mentambah prakarsa menjadi memprakarsai, tambah iya, mengklasifikasi menjadi mengklasifikasi. Jadi ini tidak lebur, tidak luluh. P sama K-nya tidak luluh. Berbeda dengan tadi yang di atas. Tuh. Jadi kalau misalnya ada konsonan rangkap, contohnya PR, KL, KR ini kan prakarsa kan PR ya, PR. Jadi itu tidak luluh. Kalau klasifikasi ke KL, berarti kan dia tidak luluh. Konsonannya rangkap dua rangkap ya. Tuh. Selanjutnya, penggunaan kata depan di pada teks deskripsi. Jadi teks deskripsi itu banyak menggunakan kata di. Kalau misalnya kita mendeskripsikan tempat wisata, ya berarti di pasti banyak ya. Ada di sekolah, kemudian ada di kebun binatang bisa, di pantai, atau di danau. Itu kan banyak yang di ya, kalau tempat wisata pastinya. Nah, penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Penulisan kata depan di. Apabila kata depan di diikuti dengan keterangan tempat atau arah atau letak ditulis terpisah. Contohnya nih, di pantai, di belakang, di atas, di bagian barat, di samping. Di bagian barat itu kan arah, jadi dipisah. Kemudian di samping juga. Jadi itu dipisah ya kalau misalnya diikuti dengan kata tempat, arah, atau letak. Adik belajar di ruang tamu, kata dinya dipisah. Perlu dibedakan dengan awalan. Jadi beda ya antara kata depan dan awalan. Kalau kata awalan berarti diikuti dengan kata kerja, ditulisnya disambung. Misalnya, kain dipotong ibu, dipotong. Potong itu adalah kata kerja. Kata yang menunjukkan kalau bekerja. Kain dipotong ibu, berarti dinya disambung karena di merupakan awalan. Tuh. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama diri atau nama geografi atau tempat. Contohnya, Rudi, Ani, Danau Toba, dan nama-nama tempat yang lain. Tuh. Perlu huruf kapital atau memakai huruf besar di awal kata. Misalnya Rudi kan berarti R-nya besar. Rudi Hermawan misalnya. Kan Rudi R-nya besar. Ani Hartanti berarti A-nya besar, huruf kapital. Tuh. Penggunaan kata khusus. Kata umum adalah kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut hipernim. Nah, di teks deskripsi ini terdapat kata khusus. Kata khusus itu adalah kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya itu lebih sempit. Kata-kata yang termasuk dalam kata khusus disebut dengan hiponim. Bisa dilihat, bisa diperhatikan di contoh berikut. Kata umumnya indah. Kata khususnya apa contohnya? Elok, molek, cantik, menawan, menakjubkan, mempesona, manis, dan lain sebagainya. Kemudian melihat, kata khususnya apa? Menonton, menyaksikan, memandang, mengamati, memerhatikan. Hewan peliharaan, kata khususnya kucing, anjing, kelinci, marmut, ikan, dan lain sebagainya. Memegang, kata khususnya apa? Mengelus dan menyentuh. Kalau memukul, kata khususnya menghantam, menampar, mencubit, dan lain sebagainya. Jadi, kata umum itu cakupan maknanya lebih luas. Kata khusus itu lebih spesifik, lebih sempit maknanya. Cakupan maknanya ya. Di dalam teks deskripsi terdapat kalimat majas asosiasi dan personifikasi. Majas asosiasi atau perumpamaan adalah majas yang membandingkan suatu benda dengan benda lain.
Cirinya menggunakan kata seperti bagaikan, bagai, ibarat, laksana, umpama. Contohnya, mukanya, contoh kalimatnya ya. Mukanya bersinar seperti bulan, itu asosiasi karena ada kata seperti. Kalau misalnya di kalimat itu ada kata bagaikan, ibarat, laksana, berarti itu asosiasi. Tuh, yang kedua, majas personifikasi adalah majas yang menganggap benda mati seolah-olah hidup bergerak seperti manusia. Contohnya, angin laut mengelus wajah. Angin laut loh, tapi bisa mengelus wajah seperti manusia. Jadi itu personifikasi. Selanjutnya, pilihan kata bervariasi. Teks deskripsi menggunakan kosakata secara segar dengan variasi kata yang luas. Itu dia penggunaan bahasa dalam teks deskripsi. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar.